Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin wa anfa' ulumana ulumal mukhlisin. Sahabat santai yang dimuliakan Allah, sore ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga barokah. La hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li baitihi wa dzurriyyatihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, khususan li ma'alifatil kitab masyayikhina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali hadis 252. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah irham, mugi melasi panjenengan. Ya Allah rahmatilah khulafai ing pira-pira pengganti ingsun. Ya Allah rahmatilah para penggantiku, penerusku ya. Alladzina wong akeh yaktuna kang teka sapa ladina mimpati saking sausi ingsun. Orang-orang yang datang setelah kematianku. Alladzina wong akeh yarwuna kang meriwayatkan sapa ladina hadis sing pira-pira hadis ingsun ya. Orang-orang yang menceritakan hadisku wa sunnati lan sunnah ingsun. Wa yu'allimuna halan mengajarkannya mulang sapa ladina ha ing sunnah annasa ing para manungsa. Rawanya ta ing hadis sapa Tabrani an Aliyin. Hadis ini mendoakan kepada orang-orang yang menyebarkan hadis Nabi ya. Setelah wafatnya Rasul, menceritakan hadis-hadis dan sunnah Rasul ya. Itu didoakan mendapatkan rahmat oleh Rasulullah ya. Ya, jadi ringkasnya kita ini hendaknya menyiarkan, menyebarkan ya, mengajarkan sunnah-sunnah Rasul, karena didoakan dapat rahmat. Rahmat itu bisa sehat ya, rezeki lancar, galau-galau hilang ya, doa dikabulkan ya, dosa-dosa kita diampuni, namanya mendapatkan rahmat. Jadi banyak tafsiran rahmat ya, kawalasane Gusti Allah ya. Jadi itu adalah motivasi bagi para perawi dan para penyebar hadis. 253 Allah watiyo sira Allah ing Gusti Allah watiyo ing Gusti ittaqullah ya. Fi kipti Misra ing dalam kaum Kipti saking Mesir. Di Mesir ada suku Kipti ya. Termasuk istri Rasulullah yaitu Maria Al-Kiptiyah ya. Yaitu Mukaukis yang tidak mau masuk Islam tapi menghormati Rasulullah, memberi apa kado, apa penghormatan hadiah itu, yaitu dikirim Maria Al-Kiptiyah untuk menjadi istri Rasulullah dan bigol putih serta tobib yang memantau kesehatan Rasulullah, tapi tidak masuk Islam ya, tapi tetap menghormati, tidak menghina ya. Tidak menghina. Ini adalah kaum Kipti. Fa innakum maka sak temene sira kabeh iku satadharuna bakal menang sira kabeh alai mengantasi kaum Kipti ya. Fayakunu nama ko ana sapa kaum Kipti lakum kedue sira kabeh iku uddatan
hampir sama. Jadi udatan itu hampir sama dengan awan, penolong ya. Ya, asal makna itu perkakas, perabot. Jadi kalau alat perang itu ya persiapan perang itu adalah ya apa ya macam-macam namanya alat perang ya. Udatan perabot atau apa yang pas itu. Udatan pira-pira perabot atau perangkat ya, perangkat betul, perangkat pengawanan pira-pira penolong fisabilillah dalam jalan Gusti Allah. Ya kalau tentara itu alutsista senjata dan lain-lain itu ya. Rawahu ini hadis sahabat Tabrani. Jadi suruh menghormati kaum Kipti karena ada hubungan dengan istri Rasulullah yaitu Malia Al-Qibtiyah ya. Suruh menghormati, suruh hati-hati dengan mereka karena nanti akan menjadi penolong umat Islam di jalan Allah. Ya mungkin terbukti sekarang Mesir menjadi penyiar Islam, khususnya Al-Azhar itu menjadi meter atau pusat kajian-kajian Islam. Salah satunya adalah di perguruan tinggi Al-Azhar Mesir ya. Ya. Itu mungkin isyarah yang diberikan oleh Rasulullah beberapa abad yang lalu sekarang menjadi kenyataannya. Dulu Mesir juga membantu menyelamatkan Palestina ya. Dulu ya. Jadi dari istilah Mesir banyak berperan dalam agama Islam, khususnya di bidang ilmiah, yaitu ada perguruan tinggi Al-Azhar dan lain-lain ya. Penolong di jalan Allah ya, kita tafsiri tidak hanya perang sabila, itu bisa perang, bisa agama Allah ya. Kalau sekarang mungkin alat perang yang agak kuat adalah Turki ya. Turki itu untuk negara Islam yang kuat militernya itu Turki. Senjata persenjataan termasuk jet tempur dan lain-lain ya. Kalau militernya jumlahnya banyak ya, personilnya tangguh itu Indonesia ya. Jadi dari segi tenaga orangnya ya, personnya itu Indonesia. Jadi Indonesia ini dari segi tenaganya insya Allah kuatnya. Kalau Amerika itu kuat karena bantuan teknologi. Jadi umpama gasaan itu jelas Indonesia menang lah. Ya. Ya. Jadi lawan Israel aja, ini contoh ya. Kok lawan Israel, apa Rusia ya. Rusia itu memang teknologi kuat, tapi untuk meringankan tubuh, gandol nang benang, gandol nang berdiri di atas kertas, Indonesia menang. Rusia nggak bisa itu. Jadi tentara Indonesia bisa diangkat dengan kertas koran. Itu ilmu meringan tubuh. Rusia tidak punya. Jadi dari segi kanuragannya itu dan ilmu hikmahnya ya, itu insya Allah Indonesia ya. Jadi banyak kelebihan. Makanya tentara Amerika ketika latihan bersama tentara Indonesia itu ya geleng-geleng kepala. Orang sini makan ular sudah biasa. Artinya hidup di hutan tanpa bantuan logistik itu insya Allah tentara Indonesia masih bisa perang ya. Tapi Amerika nggak bisa. Kalau logistik putus ya sudah kalah.
karena gak mangan. Indonesia makan daun pun masih bisa hidup ya. Bahkan mungkin berhari-hari tidak makan masih kuat ya. Itu kan sudah latihan, terlatih. Apapun kondisi apapun dilatih untuk bisa bertahan hidup ya. Nah kalau ini tadi di daerah Timur Tengah itu Mesir yang lumayan ya, lumayan kuat itu sekarang yang Mesir. Rawahu Tabrani. Amma ba'du. Hadis 254. Amma ba'du anapun sausi iku fa inna dunya mongko sak temene dunia. Ini kayak pidato Rasulullah ya. Gak ada amma ba'du itu biasanya berarti pidato Rasulullah. Biasanya Rasulullah kalau pidato setelah memuji kepada Allah terus baru amma ba'du dan menjelaskan segala macam. Maka kita sunnah kalau pidato ya ada amma ba'du setelah memuji ya kepada Allah ya, mungkin bersolawat kepada Rasulullah, terus amma ba'du. Adapun setelah itu baru kita menjelaskan apa yang kita maksud. Fa inna dunya maka saat dunia iku khadiratun ijuru-yuru. Dunia itu digambarkan seperti tanaman yang daunnya hijau yang seger-seger menarik orang ya. Ya, kayak bunga-bunga yang daunnya hijau, sayur mayur hijau ya. Khulwatun kang manis. Dunia ini digambarkan kayak pepohonan atau rumputan yang hijau yang manis ya. Siapa yang nggak kepincut enak tomat matang-matang ya. Kalau sekarang itu duren wis siap makan wis meletek-meletek itu. Itulah dunia, menarik dari segi lahiriah ya. Semua orang mesti tertarik dengan dunia, mayoritas ya. Siapa nggak mau duit? Walaupun sudah dibaiat milih satu pemimpin yang adil, yang jujur, tapi kena sangu ya. Kena money politik ya singguling ya. Jadi kacamatanya sudah tertutup, matanya sudah tertutup pakai rupiah. Fa innallaha sa'tamani Gusti Allah iku mustakhlifukum. Dadekno penguasa atau pengelola ya. Iku mustakhlifukum dadekno pengelola ing sira kabeh. Fi dalam dunia ya. Menjadikan khalifah itu penguasa atau pengelola lah ya. Jadi manusia ini oleh Allah dijadikan pengelola bumi ya. Fanadirun mongko iku zat kang ningali. Karena manusia sudah diserai dunia sebagai pengelola dunia, pengatur dunia, maka Allah memantau ya. Memantau kaifa khaliqaya apa ta'maluna beramal sira kabeh. Allah memantau bagaimana kita ini sebagai pengelola dunia ya, untuk kebaikan atau untuk amal jelek atau untuk amal baik. Misalkan kita diserai Allah mengelola keuangan ya, diri rezeki yang cukup ya, kebun yang lebar ya, ya. Atau apa saja yang bersifat duniawi ya. Mungkin punya mobil banyak ya, kita melihat mobilnya untuk kebut-kebutan atau untuk jamaah nang masjid atau untuk ngusungi wong terbangan apa pengajian. Itu dipantau terus oleh Allah. Jangan melihat yang kecil ya. Kita diberi rezeki 10.000 saja, itu dipantau sama Allah. 10.000 itu apa? Apa diobong ke tuku rokok, diobong teh, atau 10.000 untuk sedekah untuk menolong orang. Orang ngemis pun kita kasih 2.000 sudah mendoakan panjang umur dan husnul khotimah. Padahal cuma 2.000.
apalagi 10.000, 5 jam gak ente-ente oleh itu kan. Nah, itulah tergantung kita ya. Diserai dunia, dititipi oleh Allah dunia ini, maka akan dibantu oleh Allah. Digunakan untuk apa? Dunia yang kita kuasai ini ya. Fattaku mongko wedya sira kabeh ad-dunya ing dunia. Takutlah dunia ya, jangan sampai menjerumuskan kita. Karena mestinya dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini mestinya tempat menanam amal untuk kita nikmati di akhirat. Jangan sampai sebaliknya. Dunia adalah yang menjerumuskan kita di akhirat. Wattaku lan wedya sira kabeh an-nisa ing pira-pira wong wadon ya. Takutlah terhadap wanita. Mengapa? Fa inna awwala fitnati Bani Israil, mongko sak temene awal cobaan Bani Israil iku kanat ana apa fitnah iku fin nisa ing dalam pira-pira wadon ya. Bani Israel terfitnah itu berawal diawali dari godaan wanita. Apa betul? Ya memang dulu itu ya, bukan dulu saja, sampai sekarang ya, wanita ini sebagai umpan untuk orang bisa terjerumus itu salah satu dari wanita. Nah kalau wanita ya laki-laki maksudnya itu. Napoleon Bonaparte itu mau nyerbu Mesir itu nggak jadi gara-garanya apa? Ditangisi oleh putri Raja Mesir. Luluh karena air mata buaya. Ya, putri Raja Mesir itu wanita. Bani Israel sama ya, wanita. Jadi banyak orang tergoda karena wanita. Ini namanya dulu Barsiso ya. Barsiso itu orang alim awalnya ya. Karena melihat setan itu ya, berhari-hari wiritan nang musola berarti. Barsiso ini takjub dan tanya, kamu kok 3 hari tidak makan, kuat bagaimana? Dia bilang, caranya kalau ingin tahu kamu harus berbuat dosa yang besar dulu. Nanti kamu tobat. Nah, gimana caranya? Gimana kalau kamu membunuh orang? Oh jangan. Itu dosa besar, saya nggak berani. Ya ringkas cerita, dia terus disuguhi tawaran, gimana kalau kamu minum khamr ya. Itu mungkin agak kecil ya. Nah, akhirnya dijalani minum khamr ya. Setelah mabuk ya, dia tertarik pada pemilik warung wanita, akhirnya berzina dengan wanita itu. Di samping itu ada anak kecil yang ngeriwui, bunuh juga. Akhirnya dia juga berzina, juga mabuk, berzina, membunuh juga. Maka rame-rame ditangkap oleh orang kampung, digantung gitu. Setan datang, aku setan, kamu percaya saja. Sekarang kamu disiksa orang kampung, rasain dulu. Itu berawal dari itu, wanita dan lain-lain. Nah, jadi takutlah pada wanita. Lirikannya sering menggoda. Mungkin ada yang tanya, kenapa kok wanita, kok tidak laki-laki? Saya kira sama, pokoknya itu. Kalau wanita ya tergoda laki-laki, kalau laki-laki tergoda wanita. Tapi mayoritas dulu wanita memang untuk umpan ya. Ya sampai sekarang saya kira. Makanya iklan itu kan banyak yang wanita. Karena menurut survei ya, dari 200 orang itu ya, itu ada penelitian ya atau survei lah. Dari 200 orang itu disuruh memilih gambar di komputer itu ya, ada gambar rumah, ada gambar pohon, ada gambar wanita, ada gambar laki-laki, ada mobil yang bersama wanita, ada yang mobil saja. Pokoknya sekitar 200-an suruh nyentang sendiri mana yang gambar disuka. Ternyata yang banyak adalah mencentang yang
gambar wanita atau gambar apa saja, yang penting ada wanitanya di situ. Maka disimpulkan orang itu suka kalau melihat wanita. Ya. Maka iklan-iklan itu mesti ada unsur wanitanya. Mulai obat panu wanita. Mobil pun yang dipasang di itulah wanita berpakaian bikini. Ya. Wah, ini makanya Rasulullah itu sudah paham dengan atau sudah memprediksi bahwa umatnya banyak tergoda oleh wanita. Ya. Maka di pesan-pesan dulu, takutlah dengan wanita. Ya. Ini terbukti tadi dengan iklan. Ya. Iklan itu banyak menarik kalau ada wanitanya. Ya. Kosmetik kok laki-laki nggak bakalan ada yang beli. Ya. Kurang indah. Ya, di mana saja itu wanita sekarang yang dipasang ya. Toko-toko pun sekarang itu banyak karyawannya adalah wanita ya. Bahkan sekarang banyak toko bangunan itu wanita. Mestinya kan sing abot-abot, sing kotor-kotor. Sekarang enggak, toko bangunan itu dicarikan karyawan wanita dan yang modis, jadi jilbaban atau kalau enggak jilbaban ya pakaiannya yang bagus-bagus, seragam, rapi gitu. Kalau dulu kan toko bangunan terkesan dengan orang kumuh ya, wong ludang-ludang ludes ya, kusut ya. Sekarang enggak, justru cantik-cantik, yang laki-laki juga ganteng-ganteng, tapi yang banyak wanita di mana-mana, walaupun toko bangunan ya. Apalagi toko yang ada afiliasinya dengan, ada kaitannya dengan perangkat wanita, pasti wanita. Sapi kurban. Oh, mungkin itu. Ini mau Idul Adha itu. Kira-kira penunggu kambing kurban, sapi kurban ya wanita. Ya. Tidak mustahil itu, karena apa? Tapi ada saya pernah itu wawancara atau ngobrol-ngobrol dengan orang yang buat saringan air itu, jadi membuat mesin-mesin untuk penyaring air itu. Saya tanya, kenapa karyawan Anda wanita? Gus, rapat dengan uang tuh, rapat, susah di lobi. Gak nyeleweng-nyeleweng, jadi kewenceng. Nah itu rapat dengan uang, betul ya. Kalau duit dipegang suami habis lah, dipegang wanita, oh bisa untuk satu keluarga masak-masak. Agak keluar. Bahkan suami itu kadang-kadang kaget. Jadi saya pernah dapat cerita dari teman itu, cerita ke saya, Gus, aku punya cerita apa? Saya itu mau mantu, bingung nggak punya uang. Setelah malam ya ngobrol-ngobrol sama istri itu senyum-senyum. Ngapain kalau nggak usah susah-susah. Terus dia mengeluarkan rekening, oh ini sudah siap untuk biaya mantu. Ternyata dia nabung ya. Kita kasih belanja itu ada shiftnya untuk masa depan ini. Nah itulah wanita, barokahi kalau seperti ini. Bukan materialistik tapi barokahi. Jadi medite itu barokahi. Ya mungkin katanya medit, kita minta-minta nggak boleh ya. Ternyata di Lombok itu benar ya. Jadi banyak wanita seperti itu. Sama saya punya misanan itu ya. Dia cuma berdua, jadi adiknya laki-laki, terus Mbak Yunya perempuan itu. Nah kalau adiknya gajian itu sering minta uang Mbak Yunya ini. Nah adiknya masih Joko tapi sudah penghasilannya lumayan gajinya. Nah, ketika mau menikah ternyata duitnya itu dilumpuhkan. Jadi selama minta kepada adiknya itu ternyata bukan dimakan, tapi dikumpulkan. Ketika adiknya mau menikah, ini uangmu yang tak minta tiap bulan itu ternyata bisa untuk biaya nikah. Ini barokahnya wanita. Jadi ada fitnahnya juga ada barokahnya. Ala iling-ilingin inna bani adam sak temene pira-pira anak Adam iku khuliku diciptakan sapa bani Adam ala tabaqatin ing atase pira-pira tingkatan syatta kang macem-macem ya.
anak Adam ini diciptakan dengan berbagai tingkatan kasta derajat yang macam-macam ya. Ada bangsawan ya, ada rakyat jelata, ada orang awam, ada orang alim ya. Kalau kita lihat macamnya masan itu banyak ya. Ya. Belum dari segi karakternya ya. Itu dari segi bentuk fisiknya macam-macam, karakternya macam-macam. Itu artinya apa? Kita ini harus paham bahwa kita ini hidup di tengah masyarakat yang heterogen. Karena itu jangan memaksa orang lain untuk mengikuti pikiran Anda, belum tentu cocok ya. Ikuti aja ya warna-warni masyarakat, karena warna-warni masyarakat itu adalah bagian daripada sunnatullah, ciptaan Allah ya. Mengapa Allah menciptakan macam-macam? Itu pasti ada hikmahnya ya. Wong welek diciptakan laris di TV ya. Dikontrak karena lucu ya, belum Banyol aja sudah lucu dari segi wajahnya ya. Nah itulah Allah menciptakan sesuatu ya. Kalau menciptakan orang hitam, orang kuning itu pasti ada hikmahnya supaya laku semua warna-warni pakaian ya. Kuning ya menyesuaikan, ireng ya menyesuaikan pakaiannya ya. Ada yang kaya, yang miskin, itu semua ada hikmahnya. Kalau kaya semua, tidak ada yang mau kerja, semua jadi juragan, repot juga dia. Buktinya kalau lebaran orang-orang kaya banyak repot. Kenapa? Pembantu pada pulang. Ya itu. Kalau ada orang miskin, ada pembantu, ada juragan, enak. Yang miskin butuh bayaran, yang kaya butuh tenaga, maka klop. Sehingga Allah menciptakan warna-warni itu mukhtalifun alwanuh ya, macam-macam. Ini ada hikmahnya. Faminhum mangko iku saking Bani Adam mantai wong yuladu kan dilahirakan sapa man mukminan khali mukmin. Ini Rasulullah menjelaskan macam-macamnya orang itu yang diciptakan oleh Allah itu apa saja. Yaitu ada orang yang diciptakan dalam keadaan mukmin, wa yahya lan urip sapa man mukminan khali iman, wa yamutu lan mati sapa mukmin khali mukmin. Kelompok pertama orang lahir mukmin, hidup mukmin, mati juga husnul khotimah, tetap membawa iman. Ini yang bagus ya. Wa minhum lan saking Bani Adam mantai wong yulatu kang dilahiraken sapa man kafiran khali kafir, wa yakhyalan urip sapa man kafiran khali kafir, wa yamut dan mati sapa man kafiran khali kafir. Ada yang sejak lahir kafir sampai mati pun kafir. Wa minhum lan iku saking Bani Adam man utahe wong yulatukan dilahiraken sapa man mukminan khali mukmin, wa yakhyalan urip sapa man mukminan kali mukmin, wa yamutu lan mati semen kafiran kali kafir. Jadi ada orang yang lahir mukmin, hidup mukmin, tapi matinya kafir, murtadnya. Ada seperti cerita sahabat ya. Ada sahabat yang rajin berjuang ya. Loh, Rasulullah kok memprediksi kamu kalau ingin tahu ahli neraka, itulah orangnya. Sahabat penasaran, dikuntit terus ya. Dia nyerbu ke tengah-tengah musuh. Setelah itu terluka ya. Pedangnya ditaruh di tanah, yang lancipnya di atas. Dia merebahkan diri karena nggak tahan dengan rasa sakit yang menimpa dirinya, maka menjadi su'ul khotimah. Maka Rasulullah dia katakan ahli neraka. Ya ini yang katanya mukmin, hidup mukmin, mati kafir. Jadi orang itu kalau menganggap halal barang
barang yang sudah jelas-jelas diharamkan Allah, darinya jelas Quran, yaitu seperti membunuh, baik membunuh dirinya, membunuh orang lain yang muslim, mukmin ya, dengan sengaja. Kalau menganggap halal itu berarti murtad. Jadi orang bunuh diri itu kalau menganggap bunuh diri itu halal, murtad dia, matinya mati kafir. Kalau masih merasa berdosa namanya fasik. Mati masih fasik, masih lumayan, ada iman tapi berdosa. Maka jangan mengharamkan barang halal, jangan menghalalkan barang yang jelas haram. Ya. Minum lan kusana saking Bani Adam man utai wong yuladu kan dilahirakan sapa man kafirun kali kafir wa yakhyalan hidup sapa man kafirun kali kafir. Ada orang yang lahir kafir, hidup kafir, wa yamutu lan mati sapa man mukminan kali mukmin. Jadi kafir ya, terus masuk Islam, mati. Kayak orang Jombang itu ya, Belanda, orang perempuan ya. Masuk Islam sekitar seminggu apa 10 hari ya, wakaf tanah untuk masjid, mati. Ya enak ya. Ala iling-ilingin ya. Innal ghadab sak temene muring-muring iku jamratun mawa bara api. Marah itu bara api itu tawakkoda kang tersulut ya. Fi jawf ibni Adam, ing dalam perut anak Adam. Jadi orang marah itu, jawf itu bisa perut, bisa rongga dalam ya, maksudnya orang marah itu adalah panas dalam ya, ya. Ibarat di sini di dalam tubuhnya ada bara api panas ya. Maka jangan marah ya, ya namanya panas ya, ngamuk ya. Orang marah itu hilang akalnya. Agar jangan sampai marah. Ala tarona apa ora ningali sira kabeh ila khomrati ainaihi, maring abange mripat lorone ghadib atau orang yang marah ya. Kalau ada orang marah, lihat matanya merah, wantifakhi au tajhilan apa melentung melentung pira-pira otote, pira-pira otot gulune ghadib ya. Jadi orang kalau marah meripatnya merah ya, otot nadi-nadinya di lehernya itu juga melentung atau menjadi besar ya. Faida wajata mengkonalikane nemoni sapa ahadukum salah siji sira kabeh sayan ing sesuatu min dalika saking iku kabeh mau fal ardo mongko ilingo ing bumi, al ardo ing bumi, Anda bakalan mati. Kon iling lemah ya. Wong nek ngelok kekayaan duit banyak kok iling mati wis gak bakal seneng duit tuh. Misalkan ada berita ya, setelah nerima duit habis menjual sawah terus dibilang kamu besok mati, sekarang terima uang. Wis gak ketok duit, seketok kuburan mati. Astagfirullah. Ya, maka disuruh ingat tanah ini. Anda akan kembali ke tanah. Marah pun ingat akan kembali ke tanah. Ala ingat inna khairal rijali sak temene paling bagus pira-pira wong lanang iku man wong kana kang ana sapa man iku bati al ghadab. Jadi kalau marah-marah ya ingat Anda akan ke tanah, terkubur di tanah ya. Inna khairal rijal sak temene paling bagus pira-pira wong lanang iku man wong kana kang ana sapa man iku bati al ghadab
kendo atau lambat muring-muringi. Sari arido cepat ridho. Jadi yang baik itu orang gak patek, tidak cepat marah tetapi cepat ridho, cepat memaafkan, cepat reda marahnya. Itu sing api. Jangan sampai cepat marah ya, tapi lambat ngapuroni, lambat redanya. Ini pendendam nanti ya, muring-muring terus ente seminggu muring-muring terus ya. Kadang memang ada tipe manusia seperti itu. Misalkan guru itu ya marah-marah terus, jadi hidupnya hanya habis untuk marah-marah. Di rumah marah sama istri, sama anak, di sekolah marah sama murid ya. Kapan bahagianya? Hidup ini hanya sekali, jangan dihabiskan untuk marah-marah terus. Wa syarrul rijali, dan paling eleke pira-pira lanang ya, iku man wong kana kang ana sapa man iku sari al-ghadhabi cepet muring-muringi, pati arido kendo ridhoni ya. Sejelek-jelek orang cepat marah, lambat redanya, lambat ridhonya. Ini paling elek. Maka jangan jadi orang cepat marah ya, lambat redanya. Yang baik tidak gampang marah atau lambat marahnya ya, lembut marahnya, tapi cepat redanya, cepat hilang marahnya ya. Fa idza kana mangko nalikane ana sapa rajul wong lanang iku pati al-ghadab kendo muring-muringe, pati al fai'i kendo balike ya, maksudnya tidak cepat reda. Nah, apabila seorang laki itu lambat marah dan lambat kembalinya, awsari al-ghadabi atau cepat marah, sari al-fai'i cepat balike ya, gampang marah tapi juga gampang reda ya. Fainaha biha, mongko sak temene fainaha biha, mongko sak temene kelakuan iku biha kelawan hadhil khoslah, kelawan iki tingkah. Artinya api orang atau lelaki kalau lambat marahnya, lambat kembalinya, atau cepat marah, cepat kembali, itu nggak apa-apa, bagus. Yo cepat muring, yo cepat pemaaf, cepat reda, itu masih lumayan. Atau tidak gampang marah, yo lambat balik, masih lumayan, nggak apa-apa. Daripada cepat marah lambat balik, ini yang nggak baik. Ala iling-ilingin inna khairat tujari, sak temene paling bagus pira-pira pedagang iku man wong kana kang ana sapa man iku hasanal qadai, bagus oleh nyauri, hasanat talabi, bagus oleh nuntutnya. Pedagang sing api itu ya yang bagus dalam melunasi hak pembeli ya. Apa nyauri, kadang susu gak diwehno, ditilep padahal yang sedikit. Nah, jangan melihat sedikitnya, itu kali sekian orang bisa jutaan itu. Pembulatan atau penilepan, bukan pembulatan ya. Penilepan kadang 100.000, kadang 200, nggak dikasihkan ya. Nah, pedagang yang baik tidak seperti itu, tapi melaksanakan atau memberikan hak-hak konsumen ya, hak pembeli ya. Hasanul qadha. Saya pernah
di suatu toko itu ya. Toko itu kedatangan sales ya, nagih uang ya, karena barangnya sudah masuk beberapa hari. Dibilang maaf belum ada uang ya. Padahal sudah laris itu, barangnya juga sudah laku ya. Nah itu namanya apa itu, sayyi'ul qadha ya. Ya, jelek dalam melunasi tagihan ya, utang dan lain-lainnya. Jadi bagus melunasi, bagus dalam menuntutnya. Hasanul qadha bagus dalam melunasi, hasanul tolab bagus dalam menuntut. Ya kalau memang haknya ya dituntut, nggak masalah. Tapi jangan jelek dalam menuntut. Ada orang yang menuntut atau pedagang yang menuntut tapi jelek. Contoh begini, dia sebetulnya tidak punya klaim ya. Jadi ini rusaknya pedagang ini, contoh begini. Dia itu sudah kong kali kon sama pembeli. Dia kirim misalnya permen 10 kontainer. Dia sudah telepon sama pembelinya, nanti kamu klaim ya bahwa yang 2 kontainer sudah rusak permennya. Nanti biar bisa diganti oleh pabrik. Nah ini kong kali kong. Kalau ngirimnya jauh ke luar negeri kan nggak mungkin dikembalikan. Ya sudah dipek oleh konsumen, paruding ya, 50-50 dengan yang ngirim barang, yaitu penjual tadi. Pabriknya yang rugi, penjualnya untung karena separuh atau 50% dapat klaim-klaiman dari pabrik ya, yang terima barang atau pembeli juga dapat klaim-klaiman 50%, sehingga penjual ya untung, pembeli ya untung. Hasil apa? Tipu-tipu ya, mengatakan ini rusak. Nah itu namanya sayyi'ut tolab ya, jelek dalam menuntut ya, menuntut ganti rugi tadi. Nah itu contoh. Jadi ternyata ada yang nakal, konsumen ya nakal, penjual ya nakal. Itu namanya bukan hasanut tolab, jadi sayyi'ut tolab. Masyaratu jarilan ele-ele utawi paling ele pira-pira pedagang iku man wong kana kang ana sapa man iku sayyi'al qadha, ele oleh melunasi, nyaur ya, hasanat tolabi bagus nek nuntut ya. Kalau naker untuk orang lain tintit ya, timbangannya takerane ya, ngentit itu kadang ya nggak banyak ya, tapi ngentit walaupun sedikit ngentit. Contoh pedagang kardus ini ya, ketika nimbang barang itu timbangan kodokan atau timbangan yang duduk itu diinci ibek sikil supaya timbangannya berat, padahal kardusnya tidak segitu beratnya. Jadi caranya ngentit itu diinci. Nah itulah jeleknya pedagang ya. Kalau ini mungkin pembeli yang jelek karena kulaan kardus, atau sebaliknya dia sebagai penjual ya. Yang jelas dia curang ya. Jadi sayyi'al qadha, sayyi'at tolabnya, jelek dalam memenuhi hak orang lain ya, lunasi. Sayyi'at tolab, jelek dalam menuntut. Ya itu mau katanya rusak barangnya, padahal sebenarnya enggak. Jadi klaim-klaiman yang bohong. Ya kadang pembeli yang apa, yang jelek. Misalkan beli buku kan nggak suka isinya, disobek itu, minta tukar, aku tukar aja, tukar barang, ini bukunya sobek, tukar judul lain ya. Ini mungkin apa ya, pelajar namanya,
Jadi disuwai itu buku. Itu namanya sayyut tolab, jelek dalam menuntut. Fa idza kana mangko nalikane ono sapa rajul wong lan iku hasanul qadha, bagus oleh bayar, oleh ngelunasi, sayyat tolab, bagus oleh nuntut. Au kana to ono sapa rajul iku sayyal qadha, elek oleh ngelunasi, hasanat tolab, bagus oleh nuntut. Fa innaha mangko satemene hadil khoslah iku pihak lawan hadil khoslah, tergantung sampean. Api apa elek tergantung sampean ya. Kalau bagus melunasi, jelek dalam menuntut, cik lumayan dia. Rugi kan dia sendiri ya. CNAPE memberikan hak orang lain. Atau sayyiul qadha, jelek dalam membayar, bagus dalam menuntut, cik lumayan juga ya. Yang baik ya bagus dalam melunasi, membayar, bagus dalam menuntut haknya ya. Tapi jarang-jarang seperti ini. Rata-rata bayar diincrit sampai izin sales lagi utang ya. Itulah pedagang. Jadi hampir rata-rata pedagang memang bermain ya. Maka Rasul sampai menjanjikan at-tajir saduku kana ma'i fil jannah. Pedagang yang jujur akan bersamaku di surga. Yang sangat jujur, saduk berarti sangat jujur. Saking angele pedagang yang jujur ya. Orang membeli ayam potong itu masih bisa ya. Jadi ngadai ayam potong dikresek untuk ditimbang itu, dia nyelempit sepotong ceker apa itu di tangannya. Nanti setelah ditimbang dimasukkan di kresek, jadi pura-pura ya. Nah itu ya ci iso nih nyelempit ya. Ala iling-ilingin wa inna lan sak temeni kuli-kuli ghadirin, kedue saben-saben wong kang khianat, liwa utawi gendera panji-panji nek saiki banner gitu. Liwa utawi panji-panji yaumul kiamat dalam dina kiamat biqadri ghadrati kelawan ukuran citrone atau khianate kulli ghadir. Jadi kalau Anda ngentit ceker tadi di akhirat itu ada benderanya itu. Ada tulisannya ngentit ceker. Ya, jadi ada, maka jangan sampai khianat ya. Jangan sampai khianat ya. Ala iling-ilingin wa inna akbarul qatilis lan sak temene paling gedene citra ya, paling gedene khianat iku qadru amirin qadru amiri amatin ya. Citrone atau khianate pemimpin umum, presiden, kepala desa, paling elek kepala desa kok khianatnya, paling elek presiden kok khianat, kepala sekolah kok khianat elek. Jadi mengkhianati kepercayaannya itu paling elek. Mengapa? Sebab madharatnya dirasakan banyak orang. Karena pembuat kebijakan ya pemimpin itu ya. Kalau pemimpinnya jelek, kebijakannya jelek, rakyat menderita semua itu ya. Kena imbasnya semua. Ala iring la yamna'anna, ojo ngalang-ngalangi temen, jangan sampai menghalangi rajulan ing wong lanang apa mahabbatun nasi sungkan para manungsa ayatakallama apa mahabbatun nasi sungkane para manungsa ayatakallama yen teguneman sapa rajulan bil haqqi lan bener idza alimahu nalika ngerti sapa rajul hu ing hak. Jangan sampai gara-gara malu sama orang
tidak mau bicara yang sebenarnya ya. Makanya Nabi pesan kulil haqqo walau kana murra ya. Katakan yang benar walaupun pahitnya. Ini hadis atau bukan ya? Ya. Jadi itu katakan yang benar walaupun pahit rasanya ya. Afdalu jihadin kalimatu haqqin inda sultanin jairin ya. Hadis ini malah justru lebih spesifik ya. Kalimatu haqqin, kata-kata yang benar ya. Inda sultanin jairin ya, di depan penguasa yang nyeleweng, itu termasuk afdal jihadnya. Afdalu jihadin, paling utama jihad, berjuang ya. Kalimatu haqqin ya, kata-kata yang benar ya. Inda sultanin jairin, di depan penguasa yang nyeleweng. Jadi mengingatkan penguasa nyeleweng itu termasuk jihad yang paling utama. Jadi jangan sampai kita ini malu, sungkan, nggak berani menghalangi untuk berkata benar. Ya Pak? Nyawa taruhan. Oh ya, gini, bukan masalah nyawa taruhannya. Berkata itu ada seninya, ada seninya. Ya. Makanya Gus Dur itu kalau menghadap Pak Harto ya lain lah ngomongnya dengan rakyat biasa. Ya, dengan nada guyonan ya, sehingga tidak diapa-apakan kok guyonan. Tidak terasa kalau itu diingatkan nyelekitnya. Nah, itulah gaya Gus Dur. Maka Gus Dur pernah cerita ya, kalau mengingatkan orang awam yang naik bis ya, ketika tangannya dikeluarkan itu mungkin bisa mengingatkan yang semestinya. Kita katakan ya, orang-orang jangan mengeluarkan tangan, nanti tangannya bisa patah kalau nyapluk tiang listrik atau nyerempet apa bisnya, tangan bapak-bapak bisa patah. Tapi kalau yang naik bis para kiai, ingatnya harus lain ya. Para kiai kalau bis berjalan jangan mengeluarkan tangannya, nanti kalau nyapluk tiang listriknya bisa putus itu. Yang putus bukan tangannya tapi tiang listriknya. Itu karena para kiai dianggap sakti-sakti. Nah, itu cara mengingatkan orang itu beda-beda. Berkata benar itu ada sedihnya ya. Ala iling-ilingen inna afdal jihadi, sak temene paling utamane jihad iku kalimatu haqqin, kalimat kang bener, kata-kata yang benar, inda sultanin, ana ngarep sandingi penguasa, jairin kang nyeleweng, ilingno penguasa yang nyeleweng. Tapi ada contoh begini. Ketika ada kepala negara diangkat itu budak tapi diangkatnya. Kemudian Imam Izzuddin Abi Salam itu berfatwa tidak sah ya. Kepala negara kok budak. Kan marah-marah itu kepala negara. Beliau ini diusir dari negaranya ya, mungkin dari kotanya diasingkan di mana. Beliau bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama-lama rakyat mengikuti satu persatu, rombongan ya. Akhirnya penasihatnya bilang, ikuti saja apa fatwa Syekh ini. Anda dimerdekakan dulu baru diangkat lagi jadi kepala negara, kan beres. Ya. Tidak menjadi budak, diangkat jadi kepala negara, sah. Kalau Anda tetap bersikeras ya, tidak mau seperti itu, nanti rakyat habis mengikuti Syekh ini ya, diasingkan ikut semua. Nah, itu fadilahnya baca takbir Allahu Akbar, ingat kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi beliau ini ketika diasingkan bertakbir ya terus menerusnya. Nah itu, jadi gak usah takut. Ala iling-ilingen inna mathalama, sak temene perumpamaan barang bagi akan tersisa apa ma minat dunya saking dunia, fima indal barang madho kang wis liwat apa ma minat saking dunia, iku mathalu yaumikum, sepadane dina sira kabeh hadza kang iki,
Bima dalam barang maldo kang usli atau pema mindu saking yaum. Rawan dari hadis sepatin video anak bisa itin saking Abi Sa'id. Jadi perumpamaan dunia itu ya seperti hari yang kita lalui itu, begitu habis ya sudah habis ya. Maka dunia harus kita manfaatkan untuk kebaikan, jangan seperti hari yang kita sia-siakan, maka umur kita, hari kita akan sia-sia. Begitu pula harta dunia, jabatan dan lain-lain itu yang bersifat duniawi, kalau kita tidak menggunakan untuk kebaikan, maka itu akan sia-sia, tiada gunanya. Jadi hidup kita hanya sia-sia. Maka ingatlah, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Maka gunakan apapun ya, baik harta, takhta, jabatan dan lain-lain ya, yang dititipi dunia oleh Allah walaupun berupa tangan, kaki, gunakan untuk sebaik mungkin yang bermanfaat untuk mencari ridho Allah. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.